Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik, ya. Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang nanti Bapak sampaikan kalian bisa serap atau kalian bisa cerna secara maksimal, serta kita berdoa juga semoga ya, wabah yang melanda di negara kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi dimensi 3. Ya, dimana materi dimensi 3 ini terbagi atas 3 bab atau bagian. Ya. 3 bab bagian. Oke, yang pertama itu tentang kedudukan titik garis dan bidang. Yang kedua jarak titik garis dan bidang. Dan yang ketiga adalah sudut antara garis dan bidang. Tujuan pembelajarannya sendiri nanti setelah Bapak menjelaskan materinya, itu diharapkan kalian yang pertama mengerti kedudukan titik terhadap garis, yang kedua mengerti kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga mengerti kedudukan garis terhadap garis lain, yang keempat mengerti kedudukan garis terhadap bidang, yang terakhir mengerti kedudukan bidang terhadap bidang. Masuk ke bab pertama, kita bahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini nih di layar. Oke, ada 3 titik di sini, ada titik A, B, dan C serta garis L. Oke, kedudukan titik terhadap garis cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis artinya titik tersebut berada atau menyentuh garis tersebut. Berarti dari gambar di sini yang terletak pada itu ada titik A dan titik B. Ya. Jadi titik A dan titik B terletak pada garis L. Itu kedudukan titik A terhadap garis L dan kedudukan titik A dan titik B terhadap garis L. Oke, berikutnya terletak di luar garis. Tentunya yang di luar garis adalah titik C, terletak di luar garis L karena tidak menyentuh garisnya sama sekali. Itu kedudukan titik terhadap garis. Contohnya gimana? Kita lihat contohnya di sini. Ada diketahui kubus KLMN PQRS ya. Sorry. Ternyata kubusnya adalah KLMN PQRS. Oke, diketahui di sini ada sebuah titik lagi O. O ini terletak katanya di diagonal KM dengan diagonal LN. Jadi perpotongan kalau K sama M kita tarik, ini yang alas ya. Untuk bagian alasnya kalau K-nya kita tarik garis dari K ke M, kemudian N ke L atau L ke N, itu terjadi perpotongan di bawah tuh. Nah, perpotongannya disitulah titik O terletak. Oke. Terus gimana kedudukan titik O terhadap garis KP yang ditanyakan? Yang A. Tadi hanya ada 2 kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Kalau enggak terletak pada, kalau enggak terletak di luar. Oke, untuk untuk titik O terhadap garis KP sendiri di sebelah di depan ya. Garis tegaknya atau rusuk tegak KP, O-nya sendiri di bawah, berarti kedudukan titik O terhadap garis KP adalah terletak di luar garis ya, karena tidak menyentuh garis tersebut, tidak menyentuh garis KP titik O-nya. Oke, sekarang kedudukan titik O terhadap garis KM. Tadi titik O sendiri itu terletak di perpanjangan antara KM dengan LN. Artinya berarti titik O terletak pada garis KM. Ya.
Berarti kedudukan titik O-nya terletak pada garis KM. Itu tadi kedudukan antara titik dengan garis. Berikutnya, oke, ada kedudukan titik terhadap bidang sekarang. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah titik, yaitu A, B, dan C, serta bidangnya sendiri adalah bidang alfa. Bidangnya berbentuk seperti pada gambar nih. Ya. Oke, kedudukan titik terhadap bidang juga ada 2, hanya 2 kemungkinan. Yang pertama terletak pada, yang kedua terletak di luar. Kondisinya berarti sama kayak tadi ya. Oke, lihat letak titik A, B, serta titik C. Untuk titik A dan titik B itu terletak pada bidang A. Kalau kita lihat di sini ya, karena titik A dan B menyentuh bidang A, sedangkan titik C itu berada di luar dari bidang alfanya sendiri ya. Berarti ini kayak tadi ya, intinya sama ya. Kalau dia menyentuh bidang berarti terletak pada, tapi kalau di luar dari bidangnya berarti terletak di luar bidangnya. Berarti titik C terletak di luar bidang, sedangkan A dan B terletak pada bidang. Oke, contohnya ini ya. Perhatikan balok berikut, ada balok ABCD, EFGH. Kemudian di sini ada 2 titik tambahan. Diketahui titik P dan G merupakan titik tengah rusuk E ke P dan rusuk J ke H. Jadi tengah-tengah antara E dan P itu ada titik P, sedangkan H ke G itu ada titik Q. Pertanyaan pertama itu kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Kita lihat ABFE itu adalah bidang bagian depan baloknya. Oke, tadi titik P terletak di mana? Titik P itu tengah-tengah antara E ke P. Berarti dia menempel pada bidang ABFE. Kalau menempel apa artinya? Artinya titik P ini terletak pada bidang ABFE. Berarti kedudukan titik P berada pada bidang ABFE ya. Oke, kita lihat yang kedua, kedudukan titik Q pada ADHE. ADHE kan bidang bagian kiri ya. Sedangkan tadi titik Q-nya adalah pertengahan atau titik tengah antara H ke G. Berarti titik Q, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE adalah terletak di luar bidangnya. Terletak di luar bidang ADHE. Oke. Itu tadi tentang kedudukan garis terhadap bidang. Sekarang kita pelajari yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap garis. Nah, ini antara 2 garis berarti ya. Kedudukan garis terhadap garis lain itu ada 3 kemungkinan di sini. Yang pertama, nah kalau kita lihat, kita perhatikan contoh ya. Kita perhatikan di sini ada 3 gambar, ada titik A, gambar A, gambar B, dan gambar C. Bidangnya bidang alfa sama ya, semua bidangnya bidang alfa. Gambar A itu ada garis M dengan N ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan berpotongan. Kedudukan pertama antar 2 garis itu adalah 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan M dan N dikatakan berpotongan itu apabila ya kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Artinya apa persekutuan? Persekutuan itu artinya pertemuan ya, perpotongan. Jadi kalau garis M memotong dengan N, maka pertemuannya itu disebut dengan titik persekutuan. Oke, itu yang dinamakan berpotongan ya. Tapi arahnya sama ya. Artinya dia tidak menembus bidangnya dalam arah yang sama. Oke. Yang kedua, kedudukan garis terhadap garis lain, kemungkinan kedua adalah 2 garis sejajar. Nah, pada gambar B ini menunjukkan sejajar ya. Yang dimaksud dengan 2 garis sejajar adalah kedua garis yang terletak pada bidang yang sama
tetapi kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya kalau kita perpanjang garis tersebut, dia tidak memiliki titik temu atau titik persekutuan, ya, titik perpotongan. Ya. Nah, oke, ngerti? Sejajar, kalau sejajar diperpanjang ya nggak bakalan ketemu dua garis tersebut. Tapi kalau berpotongan dia bertemu. Ya. Oke, yang ketiga dua garis bersilangan. Nah ini contohnya ada pada gambar C, ya. Garis R ini bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, R-nya terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S-nya menembus bidang alfa, arahnya dari atas nembus, seret. Ya, itu yang disebut dengan bersilangan. Ya. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan pada kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan, walaupun tidak menempel, gitu kan. Kalau berpotongan kan nempel nih. Kalau bersilangan dia mau arah sini yang satu sebelah depan, yang satu mendatar seperti ini namanya bersilangan gitu. Walaupun tidak menyentuh antara S dan R-nya itu dikatakan bersilangan. Jadi yang satu menembus bidangnya, yang satu terletak pada bidangnya. Contohnya gambar yang ketiga ini. Oke, contohnya gimana? Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan limas beraturan TKLMN. Oke, pertanyaannya sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Oke, lihat yang sejajar cuma ada dua pasang di sini. Lihat bagian dasarnya aja, bagian alasnya saja. Itu yang sejajar itu berarti K dengan N akan sejajar dengan L dengan M, atau K dengan L, M dengan N, ya. Ada dua garis yang sejajar, KL dengan MN, KN dengan LM. Itu yang sejajar. Kalau kita perpanjang dia tidak memiliki titik temu atau titik potong sendiri. Oke. Yang B, sebutkan rusuk yang memotong rusuk N dan NK. Yang memotong rusuk NK berarti MN dengan TN karena sama-sama berpotongan di titik N, ya. Oke, ngerti? Ya, berpotongan ngerti ya. Oke, berpotongan itu memiliki titik temu atau memiliki titik persekutuan. Titik persekutuannya di N, berarti yang yang memotong rusuk NK itu ada N dengan T dan N dengan M, ya. Oke, itu tadi kedudukan dua garis. Nah, sekarang kedudukan yang keempat itu adalah kedudukan garis terhadap bidang. Jadi juga ada tiga, ya. Ada tiga kemungkinan sama seperti tadi, ya. Kedudukan antara dua garis, ya. Nah, kalau ini garis dengan bidang. Ada satu garis dengan satu bidang. Bidangnya sama alfa, ya, di sini. Coba kita lihat yang terletak pada. Ini mah tadi, ya. Yang namanya terletak pada berarti ya garisnya ada pada bidangnya, gitu. Ya. Contohnya yang A di sini pada gambar A itu garis M dan N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis tersebut terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. M dan N-nya emang ada di alfa, ya, ada di bidangnya, gitu. Nah, yang B sejajar dengan bidang alfa. Alfanya kan di bawah nih, ya. Di situ kita lihat gambar B nih. Untuk gambar B itu garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena L sejajar dengan K, nih. Kalau L-nya sejajar dengan K, berarti kesimpulannya adalah L ini akan sejajar dengan bidang alfa karena K tadi adalah terletak pada bidang alfanya, ya. Berarti L ini akan sejajar dengan bidang alfa. Oke. Yang ketiga, memotong dan menembus. Ini tadi, ya, berpotongan sama
menembus bidang ya. Ini penjelasan sebelumnya juga membahas ini tadi kan. Cuma bedanya kalau tadi garis dengan garis, yang ini garis dengan bidang. Oke. Pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan B. Garis J juga memotong tegak lurus bidang alfa, akibatnya J tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Ini J, ini H. Oke, next berikutnya. Ini contoh soalnya, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang A, B, G, H. Oke, yang sejajar tadi kalau kita perpanjang dia tidak akan bertemu titik potongnya. Yang mana aja? Ya, cuma ada 2 di sini. Kan bidangnya bidang diagonal ya, A, B, G, H. Berarti kita ambil nih bidang A, B, G, H. Ya, yang sejajar dengan bidang A, B, G, H itu EF dengan DC ya. Kalau kita perpanjang garis DC itu tidak akan bertemu dengan bidang ABG H ya. Oke. Itu contoh dari kedudukan garis dengan bidang. Terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang ya. Kedudukan bidang terhadap bidang ini membandingkan 2 bidang. Berarti ada 2 bidang nih. Bidang alfa dengan bidang beta di situ. Cuma 2 kemungkinan kalau kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, 2 bidang sejajar seperti tadi. Sejajar ya tidak memiliki titik temu atau titik potong. Jadi kalau diperpanjang tuh bidang tidak akan bertemu di satu titik. Itu yang namanya sejajar. Sedangkan yang satu lagi kemungkinan terakhir adalah berpotongan. Seperti pada gambar B tuh kalau berpotongan ya. Bidang A dan bidang B saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan ya. Garis AB seperti itu ya, memiliki satu pertemuan. Titik temunya yaitu garis AB. Bidang A ketika menembus bidang B ada garis perpotongan atau garis pertemuannya di tadi ya, bidang alfa menembus bidang beta, perpotongannya di A sama B ya, garis persekutuan ya. Itulah yang disebut dengan garis persekutuannya. Kalau ada garis persekutuannya berarti dia berpotongan ya. Ini soalnya, sebutkan pasangan bidang yang sejajar ya. Bidang berarti kalau bidang ya, kalau kita berbicara kubus di sini kan ada kubus KLMN OPQ R, di mana kubus itu memiliki 6 bidang sisi ya, ada bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang. Berarti yang sejajar ya bawah dengan atas, kiri dengan kanan, depan dengan belakang. Itu yang sejajar ya. Kalau yang memotong bidang yang mana? Ya ini bidang diagonalnya ya, antara KNVQ dengan LMRO ya. Bidang diagonalnya ya. Itu ya. Jadi hanya ada 2 kedudukan dalam kedudukan bidang terhadap bidang. Yang satu sejajar, yang kedua memotong. Oke, Bapak rasa penjelasan Bapak cukup untuk materi ini. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada penjelasan Bapak yang masih kurang paham, bisa hubungi Bapak. Untuk tugas Bapak kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.